Oke, pertama-tama kita masih di tampilan command centernya. Pertama, kita harus menghapus beberapa account dulu supaya tidak terhambat. Klik list di atas sini, kemudian text codes. Nah, di sini kita menghapus beberapa bagian-bagian kode pajak. Caranya kita klik 2, kemudian klik kanan, delete text code. Oke. Begitu juga seterusnya. Oke. Terus langsung aja mungkin bisa nih, diklik kanan, delete text code. Nah, untuk GST, goods and service tax, itu tidak bisa dihapus, biarkan saja. Ini pun kita delete. Oke. Terus ini juga langsung aja. Kemudian LCG, kemudian LCT-nya. Nah, NT ini juga not reportable, ini juga nggak bisa dihapus, biarkan saja. Nah, ini 4 terakhir ini kita hapus. Klik kanan ya, klik kanan di delete text code. Ini langsung aja, nggak perlu dibuka. Oke. Nah, ini kita close dah. Kemudian kita masuk account, kemudian account list. Nah, di sini kita harus merubah, ini namanya bagian aset, liability, kewajiban, ekuitas, modal, income, pendapatan. Jadi start neraca itu aset, liability, equity. Oke. Itu neraca, laporan laba rugi, startnya dari income, pendapatan, cost of sales, harga pokok penjualan, expense, beban-beban, kemudian other income, pendapatan lainnya, dan other expense, beban-beban lainnya. Nah, jadi all account yang diperlukan untuk merubah, kita harus mengedit satu persatu sesuai dengan laporan apa yang mau kita buat. Nah, ini kan masih bahasa Inggris nih semua. Oke, kita sekarang lanjut ke cara mengedit account dulu. Kita klik account tadi di command centernya, kemudian account list. Nah, di sini tuh kita mengedit aset pertama ya. Nih, buka halaman 24. Nih, yang kita harus buat itu adalah sesuai dengan apa yang kita mau, laporan keuangannya. Jadi di aslinya itu bahasa Inggris semua, ini kita rubah ke bahasa Indonesia sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, yang pertama itu kode 100 ya, 4 kali itu aset, nggak bisa dirubah. Nah, kita mau buat di bawah aset harta lancar nih. Oke, create new. Kemudian harta lancar itu kan di bold, hitam. Kita klik header. Jadi header itu induk, detail itu anaknya. Jadi itemnya ada yang induk, ada yang anak. Oke, klik 1, berapa kodenya? 1000. Oke. Nah, klik harta lancar. Oke. Nah, tuh muncul dia. Nah, kemudian di bawahnya adalah kas dan bank. Berapa tuh? 1100. Nah, di sini udah ada kodenya. Cuman kita nggak bisa langsung mengheaderkan dia. Nah, dia sudah bawaan. Artinya kita ubah dulu kode dia jadi berapa ya, asal-asalan. Oke. Baru kita create new. Nah, di sini kita headerkan. Dia langsung otomatis jadi aset, kemudian kodenya 1100.
kas dan bank. Oke, nah itu dia. Kemudian di bawahnya ada kas umum sampai kas di bank BNI. Nah, kita harus mengedit ini deh. Caranya klik 2 kali. Ini detail account, ini bank. Berarti ini 1101. Di sini ada kas umum. Oke kan? Kemudian ini ada yang kedua 1102. Kemudian ada kas belum disetor. Kemudian 1103 kas di Bank Mandiri. Nah, tadi itu kan ada yang kita rubah tuh. 1104 kas di Bank BNI. Nah, ini dia. Jadi kita rapikan. Cara merapikan untuk menggeser ke kanan di tab atau di menjorokkan biar rapi. Klik down 2 kali. Jadi kelihatan dia turunan dari yang mana. Klik down di bawah ini 1, 2. Ini juga 1, 2. Oke. Jadi kelihatan aset itu kan terbagi 2, harta lancar, aset lancar, dan aset tetap. Aset tetap yang pertama kas. Nah, kas dan setara kas. Kas dan setara kas itu juga punya turunan, ada kas umum dan kas di bank-bank yang di tempat penyimpanan perusahaan tersebut. Lanjut ke piutang. Kita edit 1200 piutang. Yang memang dia asal usulnya itu header kayak tadi. Sebelumnya ini kan bahasa Inggris bold hitam. Dia juga bisa diedit header juga. Tapi kalau dia aslinya detail, bawaannya detail, ini nggak bisa kita headerkan. Oke. Lanjut, kemudian di bawahnya ada lihat ya ininya, account type-nya itu. Kalau piutang kan account receivable bahasa Inggrisnya. Berarti ini kita buat 1201 piutang usaha. Nah, jadi yang udah ada nggak perlu create new lagi, kecuali kita mau buat header yang baru seperti kas dan bank tadi. Kemudian ini account receivable 1202 piutang tak tertagih. Lihat di catatan ya, ikutin aja jendela itu yang di halaman 24 ini ikutin ya, jangan lupa ngerubah account type-nya. Oke, kita balik. Kemudian ada 1300 itu kan persediaan kan sudah tidak masuk piutang, dia other current aset lancar lainnya. Kita buat persediaan. Oke, nah udah habis nih, nggak ada yang mau di. Oke, jadi ini kita down dulu. Nah, ngikut ya. Baru persediaannya kita down ke sini. Persediaan itu tidak bawah piutang, dia akun harta lancar lain ya. Jadi bukan bagian dari piutang. Kodenya sudah beda, other current asset. Lanjut, kita mau buat sampai 1700 uang muka pembelian. Kita create new. Kemudian other current asset 1400, service dibayar di muka, kemudian oke. Kemudian lanjut 1500 perlengkapan kantor. Kemudian create new lagi, ganti lagi other current asset 1600
perlengkapan servis, kemudian 1.700 uang muka pembelian. Nah, ini uang muka pembeliannya belum kita ubah, jadi other current asset. Ya, sorry ya, ada suara beca. Oke. Lanjut kita ke aset tetap, harta tetap. Nah, kita create new header. Kita buat 2000 harta tetap atau aset tetap. Ini yang bagian tanah, mobil. Nah, kemudian create new lagi, detail account. Di sini kita buat aset tetap itu kan bahasa Inggrisnya fixed asset. 2201 kendaraan. Kemudian fixed asset 2202 akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, aset tetap udah selesai ya, cuman kendaraan. Kita cek dulu. Nah nih, account list harta udah selesai. Oke, kita selesaikan sedikit lagi. Nih, kita lanjutkan sampai utang. Nah, jadi ini aset udah selesai. Kita lanjut ke klik sebelahnya liability, liabilitas atau utang. Itu kan utang itu kodenya awalnya 2000 ya. Nah, kita rubah aja namanya. Berarti di sini utang. Utang ya, jangan hutang. Utang. Kemudian kita create new ya, utang lancar. Coba kita buat utang lancar. Header berarti 2.000 utang lancar. Nah, tuh bisa. Kemudian di bawahnya ada utang usaha, selesaikan sampai 1103. Oke, lanjut di utang. Kita selesaikan dulu. Kita edit. Utang itu account payable.
Yang tersisa cuman GST dan not reportable. Delete, kemudian ini saya ulang karena tadi ada kesalahan, jadi saya ngulang juga. Tinggal klik list tadi, text code. Oke, edit. Ekuitas modal usaha. Oke. Ini selesai equity. Nah, equity kita rubah header modal usaha. Kemudian 3.000 laba tahun berjalan. Kemudian 2.000 laba ditahan. Kemudian 3.001 modal tuan temon. Kemudian udah habis, kita klik new aja, detail account, ini equity. Lanjut 3.002 prefer tuan temon. Kemudian 3401 modal tuan Riko. Kemudian 402 prefer tuan Riko. Jadi pertemuan hari ini kita masih mengedit-edit account item-item yang ada di neraca. Kemudian 999 saldo historis. Oke. Ini dulu, sekian dulu untuk hari ini pertemuannya. Jadi yang kalian kerjakan itu sampai equity aja dulu ya. Pertemuan ke depan kita lanjut sampai other expense. Oke. Silahkan kalian kerjakan, jangan lupa di screenshot. Oke, cara close-nya di close, kemudian file, exit, di sini yes, backup all data, check company file errors, continue. Oke kan? Nah, save di bagian yang kalian
Oke, sekian, terima kasih dulu. Silahkan kerjakan.